Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saifur Rahman dengan NIM 24110163103. Di sini saya ingin menjelaskan alat-alat untuk pengerjaan praktikum fiber optik dan juga mereview video dari dokumentasi pengerjaan praktikum fiber optik. Jadi langsung saja untuk saya jelaskan dulu alat-alatnya yang dibutuhkan. Yang pertama itu adalah OPM atau dalam kepanjangannya adalah optical power meter. Optical power meter ini adalah alat yang berfungsi untuk mengukur daya yang dikirimkan oleh sumber cahaya dalam jaringan serat optik. Terus yang kedua itu ada center laser. Nah, center laser ini menghasilkan cahaya laser yang terfokus dalam tujuan untuk pencahayaan presisi serta dan dalam aplikasi komunikasi optik. Terus yang ketiga itu ada cleaver. Nah, cleaver ini adalah alat untuk memotong serat optik dengan presisi yang tinggi. Terus yang keempat itu ada tang potong. Tang potong ini adalah alat untuk memotong daging dan kulit kabel seperti itu, atau mengupas. Terus yang kelima itu ada tang fiber. Nah, tang fiber ini adalah alat yang dirancang untuk menangani serat optiknya dengan hati-hati. Terus yang keenam itu ada spacer. Spacer ini adalah alat penyambungan serat optik dengan memanfaatkan panas untuk meleburkan kedua ujung kabel serat optiknya dengan waktunya bersamaan dan serta waktu yang sangat singkat. Terus yang ketujuh ada fiber optic to Ethernet Gigabit media converter. Nah, converter ini berfungsi untuk mengubah sinyal optik menjadi sinyal Ethernet. Terus yang kedelapan itu ada visual voltlocator. Nah, visual voltlocator ini berfungsi untuk alat kerja fiber optik ini berfungsi untuk melihat kabel optik secara visual dengan batas maksimal yaitu 5 km alatnya. Terus yang ke-9 itu ada fast connector. Fast connector ini adalah konektor fiber optik yang dirancang untuk memudahkan instalasi dan pemeliharaan kabel fiber optik dengan tanpa keahlian yang khusus dan juga peralatan yang khusus dengan pengelasan fiber optik dalam pengelasan fiber optik. Terus yang ke-10 yang terakhir itu adalah kabel fiber optik itu sendiri. Kabel ini menjadi fungsinya itu media transmisi dengan mengirim data dalam bentuk cahaya seperti itu. Dan itulah alat-alatnya. Lalu kita akan langsung mereview di video ini. Nah, yang pertama kita akan memotong kabel pada layar pertama. Yang kita potong itu panjangnya sekitar 5-10 cm. Itu bisa gunakan juga tang potong jika jenis kabel outdoor, jenisnya itu kabel outdoor gitu. Terus hati-hati agar kacanya tidak pecah. Terus kita bersihkan lagi di layar keduanya secara hati-hati juga. Bisa gunakan tisu atau alkohol seperti itu. Lalu kita kupas lagi di ini bagian yang kita kupas itu adalah coating, dan bisa kita bersihkan lagi seperti di video ini. Oke, lalu kita masukkan ke cleaver ya, fiber cleaver. Nah, di fiber cleaver ini kita sesuaikan dulu panjangnya, terus juga tarik silinder pisau, lalu kita taruh kabelnya. Setelah menaruh itu kita tutup dan
setelahnya kita dorong pisau pemotongnya. Nah, setelah itu kita buka dulu. Setelah ini kita masukkan spacer ya. Kita buka dulu penutup spacernya dan atur pengaturannya. Ya, kita masukkan dulu secara hati-hati juga. Ya, kita pastikan juga agar tempatnya. Nah, di sini yang namanya tadi visual fault locatornya, kita bisa melihat kabel fiber optiknya secara visual. Seperti itu. Ini ada, ini pokoknya perlu diratakan ya. Untuk kabelnya kita taruh di tempat yang stabil dan tidak bergerak. Tunggu ya. Oke, ini suaranya tadi tidak pas ya, tidak terbaca. Kita tes lagi di video ini. Nah, di sini terlihat ya di visualnya. Nah, jika sudah, bisa dites menggunakan senter lasernya. Nah, senter laser ini bisa dilihat untuk memeriksa apakah ada kebocoran atau kerusakan pada serat optiknya, seperti itu. Ini dilakukan pengujian. Nah, di sini kelihatan ya, cahayanya nggak nyambung. Nah, kita bisa melakukan pengujiannya lagi menggunakan optical power meter gitu. Ini pengujian ini lebih detail lagi karena di pengujian ini bisa menampilkan ukuran cahaya menggunakan angka, seperti bisa menampilkan kualitas sinyalnya juga, menampilkan sebuah angka di sini. Ini bisa melalui rendamannya. Ini kelihatan di sini kabel angka, bisa lihat di rendaman. Nah, kabel yang baik itu bisa dilihat rendamannya sekitar -10, dan yang buruk itu sekitar -40, seperti itu. Oke, sudah selesai videonya. Untuk itu terima kasih telah menonton. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan yang saya perbuat dengan sengaja atau tidak sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.